Tapi ya, kita akan mulai dari drafting phase terlebih dahulu. Royal Derby, game yang kedua, 1 poin diungguli oleh Onyx. Apakah RRQ bisa mengejar dan menyamakan kedudukan 1-1? Ya, langsung di-ban juga ya untuk Lancelot. Karena mungkin udah sadar bahwa dampak dari Lancelot memang semasif itu. Tapi dengan ditutupnya Basya, ini apakah malah menjadi sinyal kalau Onyx mau mengamankan Fanny-nya? Bentar nih. Kalau ngomongin Fanny ya, kalau ngomongin Fanny nih, dari Onyx itu pas kemarin di MSC, Fanny-nya Kairi doang loh yang nggak dilepas. Fanny orang lain dilepas. Ya makanya nih, ini apakah akan menjadi sinyal yang lumayan negatif bagi member dari RRQ. Tapi setidaknya mereka punya Kalea, Lim. Walaupun nanti dilepaskan untuk Fanny-nya ke arah dari Kairi, tapi setidaknya mereka sudah menemukan sebuah jawaban, yaitu adalah Kalea dengan adanya Tsunami Slam. Oke, tapi lihat ini benar-benar ada sosok Kalea yang bisa kita bilang idola, salah satu orang yang sangat bisa mengagetkan siapapun. Dari kemarin kita lihat juga implosion-nya. Jadi bisa dibilang satu permainan dari Idol dengan Kalea ini kalau ditutup dengan Gatot Kaca, ternyata Gatot Kacanya memang dimakan. Tapi kalau selama gak ada damage yang cukup dan juga crowd control yang cukup, Gatot Kacanya bisa balik lagi, bisa keluar. Jadi cuma pertukaran antara ultimate dengan ultimate, that's it. Ya, Revitalize AOG tentu akan menjadi jawaban sekali, dan masih dengan Harit nih, Lim, yang menandakan kalau misalkan emang mereka akan bermain dengan assassin jungle tipe physical damage deal. Karena udah kelihatan banget tadi Haritnya benar-benar perform, laning juga nggak kalah, dan mungkin sekalinya pun kalah bakal kesusul sama objective play dibawakan Hayabusa Sunesh dan Moskov dari Toy langsung diamankan. Berarti kita tidak akan melihat Beatrix Kalea ya dengan adanya draft seperti ini. Ini Uranus keluar dari radar kah? Nggak muncul, nggak di-ban juga. Padahal di match sebelumnya kayak jadi Prayo ban dan Prayo pick juga nih, Be. Kayaknya kita lihat tadi Uranusnya nggak yang begitu perform banget 100%. Karena adanya Zuxin juga, dan kendala dari Zuxin yang sempat kita perbincangkan tadi, Lim. Sampai di pick bawah pun nggak di-ban sama sekali juga. Nggak diperebutkan sama sekali juga. Kayak Rinse atau Stun benar-benar masih nahan hero-nya agar nanti muncul di waktu yang tepat. Tapi keuntungan tetap akan ada di Onyx, Lim, kalau kita ngomongin element of surprise. Karena mereka ada di second pick. Wow, gue suka banget Toy dengan Moskov ini. Ini bisa dibilang salah satu waktu yang bisa diberikan oleh tim RRQ. Ini bakal punya power split push, bakal punya team fight besar. Mungkin bisa dibilang berbeda dengan sosok dari Nathan. Nathan dia punya team fight besar, tapi kalau udah ngomongin split push, itu agak berat untuk Nathan. Sedangkan Moskov ini berbeda, Lim. Ya, masalahnya nih serius di game ini kayak hero-hero tier S tuh kayak gak terasa nih sih, Bennya Faramis, no Esmeralda Uranus akhirnya keluar juga. Lebih ke ya adaptif draft aja, Be, bukan yang kayak Prayo pick di tier S-nya. Tapi emang butuh gak sih untuk nge-ban Faramis di sini? Kita udah ngelihat bahwa ada 2 damage dealer yang nanti bakal di-cover dengan cepat, dan Kalea itu tipikal hero yang bisa pick off. Jadi kita udah sempat lihat juga bagaimana referensi saat dengan Faramis. Dia cover fire-nya bagus sekali, dan siapapun yang bisa misalnya sama Kalea itu bakal langsung di-recover dengan adanya Netherrealm. Sekarang lapu-lapu. Ini kayaknya ada sinyal kalau nanti EXP dari Onyx akan menuju kepada hero-hero yang bakal nge-enable Yishunshin-nya. Oke, enable Yishunshin-nya. Ini juga bisa kita bilang kondisi dari tim Onyx dengan Popheus ini ngebuat Skylar-nya akan free hit loh. Free hit atau enggaknya Skylar menurut gue bukan cuma tergantung dari Popheus sih, tergantung dari Gatot Kaca juga nanti. EOG-nya Gatot Kaca itu bisa dilempar ke Zaman Force, sehingga ya di Zaman Force nggak akan ada yang berani ngelawan Harit-nya lah. Ditambah sekarang 2 pick dari RRQ, mereka butuh burst damage gak sih, Be? Iya, mereka sangat butuh burst damage karena Kalea di sini nggak bakal bisa nge-damage sendirian. Mungkin akan ada Farsia yang kita lihat, dan Blue Gear. Oke, mereka pengen ngelok ke arah Popheus-nya. Kalau ini last pick-nya ke arah Valentina, ini Kaleanya bakal minim banget dari segi damage. Sementara Onyx, mereka punya damage loh dari Yishunshin, dari Harith. Tapi kalau misalkan nanti jawabannya adalah Farsia, berarti di sini Onyx akan mencoba untuk bermain dengan jarak. Mereka akan bermain dengan plan yang lebih matang lagi. Karena jujur, ini Glue Kalea bener-bener pengen ngunci banget Popheus. Benar, gue suka banget sih glue-nya. Gue suka banget ini pick dari glue-nya, Lim. Ditambah lagi karena glue-nya ini secara nggak